Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Kakak Sakina. Jadi di video kali ini aku mau make upin pengantin, dan ini tuh adalah persiapan yang harus kita siapkan sebagai makeup wedding. Salah satunya ini adalah makeup wedding simple ya. Selain makeup, tentunya untuk orang-orang yang berhijab, kita juga membutuhkan hijab, dalaman hijab, terus aksesoris hijab. Terus setelah itu juga kita siapkan alat-alat, misalnya untuk merekamnya, kalau misalnya untuk foto-foto, kalau misalnya ada kamera ya kamera, kalau HP aja ya udah gak apa-apa, HP juga. Terus lighting, lampu, terus tripod. Nah, ini barang-barang yang akan aku bawa. Langsung saja cus, kita berangkat. Nah, ini tuh kita mau berangkat. Nah, sekarang kita udah ketemu sama pengantinnya. Langsung saja di sini kita pakein primer dari Emina. Nah, jangan lupa juga kita tunggu hingga kering. Setelah itu kita pakein lagi, timpa lagi sekali lagi supaya lebih mantap ya. Kalau misalnya kawan-kawan banyak banget tahapnya, ada yang pakai masker, pakai apa-apa, itu terserah kawan-kawan. Di sini sebelum pakai primer ini juga, sebelum pakai makeup, aku di sini udah pakein es batu untuk si pengantinnya ya. Jadi kayak masker gitu ya. Jadi diputer-puter di muka supaya si pori-porinya itu mengecil. Oke, lanjut. Sekarang kita pakai concealer dari Wardah. Kita tap-tap aja di bagian-bagian fungsinya yang untuk concealer. Nah, di bagian hidung atau T-zone, bagian bawah mata. Nah, di sini juga aku timpa lagi pakai concealer dari Makeover karena ada beberapa bagian wajah yang memang ada bekas-bekas jerawat, jadi kita terusin aja pakein concealer yang hijau. Terus untuk bagian pipinya aku pakein yang orange. Itu fungsinya sama ya, untuk menutup atau menyamarkan pori-pori, menyamarkan bekas jerawat yang ada, atau mungkin jerawat-jerawat yang biasa juga bisa. Menurut aku sih ini recommended ya, untuk makeover ini emang bagus menutupi bekas-bekas wajah, bekas-bekas jerawat, maksudnya bekas-bekas wajah, bekas-bekas jerawat yang emang tidak dibutuhkan ketika kita sedang merias pengantin atau merias siapapun. Oke, langsung saja. Selanjutnya di sini kita bakar-bakar foundation. Nah, ini tuh foundation yang memang udah aku campur. Untuk kawan-kawan yang baru nonton video aku kali ini, aku tuh udah beberapa kali campurin foundationnya. Nah, itu tuh adalah foundation yang aku bakar kali ini. Jadi kawan-kawan boleh lihat video aku sebelumnya. Tapi kawan-kawan juga boleh, misalnya kawan-kawan punya foundation apa aja yang di rumah, boleh kawan-kawan campurkan. Tapi ingat ya, si warnanya itu nanti kan akan berbeda warna ya. Misalnya yang tadinya gelap atau dominan gelap, terlalu banyak yang gelap, nantinya akan gelap si foundationnya. Kalau misalnya terlalu banyak yang putih atau yang light atau yang terang, akan menjadi terang. Nah, jadi kawan-kawan sesuaikan saja dengan kebutuhan kawan-kawan. Kawan-kawan campur-campur. Oh ya, hati-hati juga dengan foundation atau beberapa foundation yang memang oksidasi. Jadi ketika dipakai itu cerah, lama-kelamaan itu emang agak menggelap. Jadi aku saranin sih, jadi kita itu emang harus bikin foundation yang lebih cerah aja. Jadi kalau lebih cerah itu lebih aman menurut aku, tapi memang harus semuanya tercover ya, jadi biar gak blank gitu. Karena kalau lebih gelap takutnya nanti oxidize, terus lama kelamaan menjadi gelap gitu. Dan maksudnya gelap di sini tuh bukan gelap cantik ya, bukan eksotik, tapi gelap. Apa itu gelap? Jadi kayak maksudnya ya kusam kayak gitu. Oke, di sini setelah pakai foundation bakar, kita pakein bedak atau loose powder dari Wardah yang tingkat warnanya juga lebih cerah di sini karena ini untuk pengantin ya. Oke, langsung saja di sini kita pakai kontur dari Madam G. Terserah kawan-kawan pakai kontur apa saja. Nah, kita pakaiin di atas tulang pipi. Nah, untuk pemakaiannya, jadi kita tap-tap misalnya ke si konturnya.
si brushnya, terus kita pakein di bagian tulang pipi yang bagian atas, tapi jangan bagian pipi yang depan, yang belakang dulu, baru kita tarik-tarik ke depan. Kita rapihkan, kita lihat sesuaikan simetris atau tidak bagian kanan dan kiri, karena itu sangat berpengaruh nantinya untuk membuat si senyuman si pengantin itu indah atau tidaknya. Bagian hidung kita pakein juga aplikatornya itu adalah yang persegi 4 gini. Karena apa? Ini tuh pipih atau misalnya tipis, karena kalau pakai brush itu takutnya melebar atau terlalu tebal. Terus jadi kemana-mana. Kalau ini tuh emang sesuai bentuk hidung aja, jadi lurus sempurna mengikuti hidung kayak gitu. Kalau misalnya pakai brush takutnya kemana-mana, nah tap-tap aja seperti ini. Jangan lupa juga jangan terlalu tebal, tapi jangan juga terlalu tipis supaya terlihat bentuknya. Oke, untuk bagian alis aku mau coba di sini pakai Gatsby. Aku pakein Gatsby di bagian alis untuk mengarsir alisnya supaya ke atas. Jadi aku mau coba dulu ini, jadi aku belum pakai lem ya. Nah aku ikutin aja garisnya, jadi kayak setup untuk alis gitu. Nah di sini aku pakai Gatsby dan ini pelajaran, ternyata setelah aku makeupin pengantin ini emang tidak terlalu berpengaruh, tapi memang ada berbentuk sedikit. Tapi jadi aku tuh tahapnya di sini pakai Gatsby terus pakai pensil alis, baru setelah aku lihat agak kendor gitu, jadi nggak berdiri tegak, jadi untuk bagian depannya aku tambahin lem. Nah di sini juga kawan-kawan bisa aplikasiin, coba pakai pensil alis dulu baru pakai Gatsby. Kalau misalnya kawan-kawan pakai Gatsby dulu atau kawan-kawan pakai lem kayak gitu, resikonya sih ya kalau misalnya kita nggak hati-hati banget itu nantinya tuh kayak ada keluar daki-daki, tapi daki dari lem atau si Gatsby-nya itu. Jadi aku saranin sih untuk yang emang mau belajar kayak pakai pensilnya dulu. Kalau misalnya kita nggak punya setup dari si alis yang asli, kita pakein dulu pensil seperti biasa. Udah rapi baru kita tempelin, atau misalnya kita tempelin Gatsby itu atau si lemnya itu di bagian depannya aja. Kalau misalnya butuh untuk bagian sisi-sisinya juga nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan atau sedikit aja. Nah untuk yang emang alisnya agak ke bawah gitu, terus kita mau naikin ke atas sedikit supaya berbentuk dan tidak mau dikerik dan tidak boleh dikerikkan. Nah kawan-kawan juga boleh pakai lem, tapi kalau Gatsby menurut aku nggak ngefek ya, karena emang itu cuma buat negakin si bulu-bulunya aja, karena emang buat rambut ya sebenarnya. Nah kalau misalnya pakai itu bagus menurut aku, kalau misalnya dipakainya setelah memakai pensil alis. Terus ini juga sebenarnya pakai pensil alisnya itu bisa juga kita runcingin dulu pensil alis. Untuk bagian depannya kita bikin garis-garis tegak aja agak ke atas, jadi kayak palsu gitu, tapi emang nyata. Maksudnya kayak bulu-bulu si alisnya kayak gitu. Untuk blush onnya aku di sini tadi pakai Beauty Glaze warna coklat, warna orange gitu sedikit supaya lebih berwarna, karena di sini aku mau pakai fiksi yang salem, jadi orange-nya nggak terlalu mentereng gitu ya. Nah untuk bagian kelopak matanya juga aku di sini pakai Beauty Glaze yang warna coklatnya gitu. Pokoknya di sini emang aku pakai eyeshadow Beauty Glaze yang full, tapi nanti paling aku pakai glitter yang merek apa ya, pokoknya glitter yang silver gitu. Nah ini aku pakein seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat tekniknya sedikit demi sedikit ya. Oke, untuk bagian cut crease-nya itu aku di sini pakaiin foundation atau concealer yang emang tadi sebagian aku bakar. Jadi aku tap-tapin dulu si brushnya yang pipih ke
foundation atau concealer yang ada, terus aku pakai untuk buat cut crease. Oh ya kawan-kawan, misalnya untuk kita yang tidak punya foundation atau misalnya emang concealer yang pigmented gitu, kawan-kawan juga bisa pakai yang ada aja, nggak usah misalnya nggak apa-apa nggak pakai naturator kayak gitu, tapi lebih bagus memang itu kan naturator dipakai oleh muat sejuta umat. Oke, nah di sini kita juga pakai itu tapi tipis aja, jadi jangan sampai cair gitu kan atau melebar, jadi nanti cut crease-nya itu tidak indah atau tidak rapi, jadi emang tipis banget pokoknya sampai membentuk seperti ini aja. Terus kita rapi-rapiin lagi untuk eyeshadow-nya. Kalau warnanya masih kurang cerah atau kurang gelap ya pokoknya kawan-kawan lebih tahu ya make up apa yang kawan-kawan inginkan, seperti itu ya. Nah dirapi-rapiin pokoknya sampai cantik. Nah ini untuk bagian matanya aku lebihin sedikit juga. Oke, di sini aku mau pakein glitter, tapi karena aplikator dari glitternya itu besar, sedangkan aku cuma mau bikin cut crease untuk eyeshadow-nya, jadi aku pakai aplikator dari lem bulu mata. Jadi aku lap dulu, terus baru aku masukin ke glitter, baru aku bentuk deh di bagian kelopak matanya. Jadi kecil aja, sedikit aja kayak gini.
Oke, untuk sekarang di sini aku mau bentuk bibirnya dengan pensil pipa. Kalau misalnya kawan-kawan nggak ada pensil untuk bentuk bibir juga nggak apa-apa. Menurut aku ini tuh aman-aman aja. Tapi kalau misalnya yang bentuknya atau warnanya nanti lipstiknya atau lip glossnya hanya tipis aja atau transparan atau tidak terlalu gelap, takutnya ini tuh eh, menghalangi, jadi maksudnya tuh kelihatan bentuknya jadi tipis-tipis aja, nggak usah terlalu ditekan gitu. Nah di sini juga aku makainya biasa aja karena aku mau pakai warna yang emang nggak terlalu gelap. Oke. Nah setelah itu aku mau ombre ke warna orange yang agak gelap, dan aku tuh nggak tahu ini mereknya apa, lupa lagi. Jadi aku pakein warna yang orange-nya lebih gelap, jadi hampir mirip ke merah gitu. Jadi langsung aja di sini juga kita rapin lagi dengan foundation dengan memakai brush yang agak tipis ya, jadi yang pipi, jadi supaya tidak melebar kemana-mana. Nah di sini aku pakai highlighter dari Focallure untuk bagian hidungnya. Nah kita rapi-rapin lagi yang menurut kita belum rapi atau emang sedikit bagaimana gitu ya. Nah sekarang di sini juga rapin lagi untuk bagian matanya karena emang agak copot-copot sedikit ya, copot-copot manja gitu. Oke, jadi pokoknya ini tahap merapi-rapikan kayak gitu. Untuk bagian bawah matanya aku di sini pakai Wardah yang warna putih, dan aku juga pakai eyeshadow di bagian bawahnya lagi yang sesuai dengan kelopaknya kayak gitu, warna orange gitu ya kawan. Untuk bagian ujung mata yang bagian agak dekat ke hidungnya aku tambahin glitter sedikit, tipis aja supaya lebih cerah, jadi lebih berwarna gitu. Terus aku rapihin juga bagian alisnya di sini. Oke, langsung aja di sini kita ganti hijabnya untuk hijab pengantin, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bisa menjadi referensi kawan-kawan dalam bermakeup, walaupun emang kita sama-sama belajar ya, jadi saling berbagi, oke?